Halo semua, mari belajar genetika bersama saya Adi Amurwanto. Dalam video ini, saya akan membahas tentang variasi kromosom dan bagian yang pertama adalah penyusunan ulang kromosom atau kromosom rearrangement. Kebanyakan spesies memiliki karakteristik jumlah kromosom, masing-masing dengan ukuran dan struktur yang berbeda. Dan semua jaringan pada suatu organisme, kecuali gamet, umumnya memiliki jumlah set kromosom yang sama. Kadangkala, ada variasi dalam jumlah dan struktur kromosom yang disebabkan oleh mutasi dan disebut mutasi kromosom yang berperan penting dalam evolusi. Sebelum kita membahas macam-macam mutasi kromosom, pengaruhnya, dan bagaimana terjadinya, kita akan mereview struktur dasar dari kromosom. Morfologi kromosom. Setiap kromosom memiliki sentromer dan 2 telomer yang menstabilkan kromosom. Ada 4 macam klasifikasi dasar kromosom, yaitu metasentrik. Sentromer terletak di tengah sehingga memiliki 2 lengan yang sama panjang. Submetasentrik, sentromer letaknya mendekat ke salah satu ujung sehingga lengan yang satu panjang, satunya pendek. Pada kromosom manusia, lengan pendek sering ditulis dengan huruf P dan lengan panjang ditulis dengan huruf Q. Akrosentrik, sentromer dekat salah satu ujung kromosom menghasilkan satu lengan panjang dan knob atau satelit. Telosentrik, sentromer pada ujung atau sangat dekat dengan ujung kromosom. Satu set kromosom lengkap yang dimiliki suatu organisme disebut karyotipe dan biasanya disusun berpasangan dan berjajar berdasarkan ukurannya. Tipe mutasi kromosom. Mutasi kromosom bisa dibagi menjadi 3 kategori dasar, yaitu pengaturan ulang kromosom atau kromosom rearrangement, aneuploidi, polyploidi. Ada 4 tipe dasar pengaturan ulang kromosom, yaitu duplikasi, delesi, inversi, translokasi. Duplikasi kromosom adalah mutasi di mana bagian kromosom menjadi double. Ada 3 macam duplikasi yang bisa terjadi, yaitu pertama, duplikasi tandem, misalnya A, B, bintang, C, D, E, F, G, menjadi tanda bintang mewakili sentromer, kemudian mengalami mutasi duplikasi tandem menjadi AB, bintang, C, D, E, F, E, F, G. Kemudian yang kedua, displaced duplication. Di sini gen-gen A, B, sentromer, C, D, E, F, G mengalami mutasi displaced duplication menjadi AB, bintang, C, D, E, F, G, E, F. Yang ketiga, duplikasi terbalik atau reverse duplication. A, B, sentromer, C, D, E, F, G mengalami duplikasi terbalik menjadi A, B, C, D, E, F, F, E, G. Duplikasi memiliki pengaruh yang besar terhadap fenotip. Contohnya adalah pada lalat buah Drosophila melanogaster yang mengalami mutasi bar. Mutasi ini dihasilkan dari duplikasi kecil pada kromosom X yang pewarisannya dominan tidak sempurna terpaut X. Kita lihat gambar A. Lalat buah tipe liar memiliki ukuran mata yang normal. Gambar B. Lalat heterozigot. Gambar C. Homozigot untuk mutasi bar memiliki mata berbentuk bar atau batang yang lebih kecil.
gambar D, lalat betina heterozigot dengan double bar memiliki 3 kopi duplikasi dan memiliki mata bentuk bar yang lebih kecil. Pindah silang yang tidak seimbang menyebabkan mutasi bar dan double bar. Kita lihat gambar kiri, kromosom tipe liar mengalami pindah silang yang tidak seimbang, menghasilkan satu kromosom dengan double bar dan satu kromosom tanpa bar. Kita lihat gambar yang kanan, 2 kromosom masing-masing dengan 2 kopi bar mengalami pindah silang yang tidak seimbang, menghasilkan satu kromosom dengan 3 kopi bar dan satu tipe liar dengan 1 kopi bar. Ketidakseimbangan dosis gen. Duplikasi bisa menghambat perkembangan suatu organisme atau menyebabkan perkembangan yang abnormal. Tahap perkembangan perlu interaksi banyak protein dengan dosis yang sesuai. Duplikasi segmen. Genom manusia terdiri dari banyak duplikasi sekuen yang disebut duplikasi segmen, yang didefinisikan sebagai duplikasi yang lebih besar dari 1000 pasang basa panjangnya. Duplikasi segmen bisa terjadi pada kromosom yang sama atau intrakromosom, bisa juga terjadi pada kromosom yang berbeda atau interkromosom. Penggunaan teknik molekuler dengan memeriksa sekuen DNA pada kromosom menunjukkan bahwa 4% genom manusia terdiri dari duplikasi segmen. Pada genom manusia, rata-rata duplikasi segmen adalah 15.000 pasang basa. Delesi. Tipe kedua dari penyusunan ulang kromosom adalah delesi kromosom atau kehilangan segmen kromosom. Kromosom dengan segmen A, B, bintang atau sentromer, C, D, E, F, G yang mengalami delesi segmen EF akan menghasilkan kromosom mutan A, B, sentromer, C, D, G. Delesi yang besar akan mudah dideteksi karena kromosom memendek. Efek delesi. Konsekuensi fenotip dari delesi tergantung gen-gen apa yang terdapat pada bagian yang dipotong. Jika delesi melibatkan sentromer, kromosom tidak akan disegregasi pada meiosis atau mitosis dan biasanya akan hilang. Banyak delesi bersifat letal dalam kondisi homozigot karena semua gen-gen yang penting di bagian tersebut hilang. Bahkan individu yang heterozigot untuk delesi tersebut bisa mengalami banyak kerusakan karena 3 alasan berikut. Yang pertama, kondisi heterozigot bisa menghasilkan ketidakseimbangan dalam jumlah produk gen, serupa dengan ketidakseimbangan yang dihasilkan karena ekstra kopi gen. Yang kedua, mutasi resesif pada kromosom homolog yang ekspresinya normalnya ditekan oleh alel dominan akan diekspresikan jika alel dominannya didelesi. Alel dominan didelesi sehingga tidak bisa menutupi ekspresi alel resesif. Kondisi ini disebut dominan semu atau pseudodominan dan merupakan indikasi bahwa satu kromosom homolog didelesi. 3. Beberapa gen harus ada dalam 2 kopi untuk fungsi normalnya. Ketika satu kopi gen tidak cukup untuk menghasilkan fenotip tipe liar, maka kondisi ini disebut suatu haploinsufficient gene, atau gen tidak cukup ekspresinya karena kondisi haploid. Contohnya adalah mutasi NOH pada pertulangan sayap Drosophila, seperti yang terlihat pada gambar ini. Gambar fenotip NOH, lihat pertulangan pada sayapnya.
Delesi kromosom pada manusia. Salah satu contoh delesi pada manusia adalah delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5 yang bertanggung jawab untuk sindroma Cri-du-Chat, kondisi di mana tangisan bayi seperti suara kucing. Inversi. Tipe ketiga dari penyusunan ulang kromosom adalah inversi kromosom, di mana segmen kromosom diputar balik 180 derajat, dan supaya inversi bisa terjadi, kromosom harus putus di dua sisi. Ada dua macam inversi. Yang pertama, inversi parasentrik adalah inversi yang tidak melibatkan sentromer. Misalnya segmen A, B, bintang atau sentromer, C, D, E, F, G mengalami inversi menjadi A, B, bintang atau sentromer, C, F, E, D, G yang mewakili inversi yang melibatkan segmen D, E, F. 2. Inversi perisentrik adalah inversi yang melibatkan sentromer. Misalnya segmen AB, bintang atau sentromer, C, D, E, F, G mengalami inversi menjadi A, D, C, bintang atau sentromer, B, E, F, G. Kromosom manusia dan simpanse berbeda hanya pada inversi perisentrik. Efek inversi. Individu organisme dengan inversi tidak kehilangan atau memperoleh materi genetik. Hanya sekuen DNA-nya yang diubah, tetapi memiliki pengaruh yang nyata terhadap fenotip. Inversi bisa memotong gen menjadi dua bagian dengan satu bagian pindah ke lokasi baru dan merusak fungsi gen. Jika inversi terjadi di antara gen, urutan gen bisa berubah dan mempengaruhi fenotip. Banyak gen yang diatur pada posisi tertentu, sehingga jika posisinya diubah karena inversi, maka akan diekspresikan pada waktu dan jaringan yang tidak sesuai dan disebut dengan efek posisi. Translokasi. Translokasi adalah perpindahan materi genetik antar kromosom non-homolog atau pada kromosom yang sama. Translokasi berbeda dengan pindah silang atau crossing over karena pindah silang adalah pertukaran materi genetik antar kromosom homolog. Pada translokasi non-resiprok, materi genetik pindah dari satu kromosom ke kromosom lainnya tanpa pertukaran resiprok atau sebaliknya. Jadi, hanya satu arah. Misalnya, antar dua kromosom non-homolog berikut ini. AB, bintang atau sentromer, C, D, E, F, G, dan MN, bintang atau sentromer, O, P, Q, R, S. Hasilnya, A, B, bintang atau sentromer, C, D, G, dan MN, bintang, O, P, E, F, Q, R, S. Translokasi resiprok lebih sering terjadi, misalnya AB, bintang atau sentromer, C, D, E, F, G, dan MN, bintang atau sentromer, O, P, Q, R, S. Hasilnya A, B, bintang, C, D, Q, R, G, dan MN, bintang, O, P, E, F, S. Efek translokasi. Translokasi mempengaruhi fenotip dalam beberapa cara. Pertama, mereka bisa menghubungkan secara fisik gen-gen yang sebelumnya terletak pada kromosom yang berbeda. Hubungan berangkai yang baru ini bisa mempengaruhi ekspresi gen atau efek posisi. Gen yang mengalami translokasi ke lokasi yang baru akan berada di bawah kontrol sekuen pengaturan yang berbeda atau gen-gen lain yang mempengaruhi ekspresinya. 2. Putusnya kromosom yang mengakibatkan translokasi
bisa terjadi di dalam gen dan merusak fungsinya. Efek ini digunakan oleh para ahli genetika molekuler untuk memetakan gen-gen manusia seperti pada kasus neurofibromatosis, suatu penyakit genetik yang menyebabkan banyaknya sel-sel tumor pada jaringan kulit dan syaraf. Translokasi Robertsonian. Pada translokasi Robertsonian, lengan panjang dua kromosom akrosentrik bergabung dalam sentromer yang sama melalui translokasi, menghasilkan kromosom metasentrik dengan dua lengan panjang dan kromosom satunya dengan dua lengan yang sangat pendek. Kromosom yang lebih kecil seringkali gagal untuk segregasi, yang menyebabkan pengurangan jumlah kromosom secara keseluruhan. Translokasi Robertsonian juga menyebabkan beberapa kasus sindroma Down. Peranan translokasi dalam evolusi. Translokasi berperan penting dalam evolusi karyotipe. Simpanse, gorila, dan orangutan semuanya mempunyai 48 kromosom, sedangkan manusia mempunyai 46 kromosom. Kromosom 2 pada manusia merupakan kromosom metasentrik yang besar dengan pola beta atau bending patterns yang cocok dengan yang ada pada dua kromosom akrosentrik kera. Nampaknya, translokasi Robertsonian terjadi pada leluhur manusia, menciptakan kromosom metasentrik yang besar dari dua lengan panjang dari kromosom akrosentrik dan kromosom kecil leluhur yang memiliki dua lengan pendek. Kromosom yang pendek akhirnya hilang, sehingga kromosom manusia jumlahnya berkurang dibandingkan dengan kromosom kera. Variasi dalam jumlah kopi. Dengan selesainya proyek genom manusia atau Human Genome Project, informasi yang rinci tentang sequence DNA pada individu kromosom menjadi tersedia. Dengan teknik ini, jumlah kopi dari sequence DNA tertentu bisa diukur, dan metode ini disebut variasi jumlah kopi atau Copy Number Variations, CNVS. Variasi jumlah kopi meliputi duplikasi dan delesi yang ukurannya berkisar mulai ribuan pasang basa sampai beberapa juta pasang basa. Studi-studi mengungkapkan bahwa setiap orang memiliki sekitar 1000 variasi jumlah kopi. Banyak yang tidak memiliki efek fenotip yang bisa diamati, tetapi beberapa variasi jumlah kopi berkaitan dengan sejumlah penyakit dan kelainan seperti keterlambatan mental, osteoporosis, autisme, skizofrenia, dan lain-lain. Demikianlah penjelasan tentang variasi kromosom bagian pertama yang membahas penyusunan ulang kromosom atau kromosom rearrangements. Di video berikutnya, kita akan membahas variasi kromosom bagian 2 tentang aneuploidy. Aneuploidy adalah berkurang atau bertambahnya jumlah individu kromosom. Jika ada yang masih kurang paham, silahkan diulang atau direview sampai saudara benar-benar paham. Silahkan beri masukan ke saya untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Dan jika saudara anggap video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran yang selanjutnya. Terima kasih.